Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 20 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan sonda kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh kembali membaca Alkitab, mengikuti jadwal pembacaan Alkitab kami. Dan bahkan Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati, Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Saya baca dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ya, renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita bukan supaya kita gila kerja, ya, namun mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat memastikan hasil dari setiap kerja keras yang kita lakukan. Dan bahkan juga renungan kita ini tidak meminta kita supaya kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja, tetapi mengajak kita agar setiap kita dapat mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan aktivitas kita untuk bekerja. Amin. Mari kita memandang bahwa bekerja adalah ibadah kita. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya, dalam renungan kita ini disebutkan yang pertama, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Pagi hari adalah waktu yang terbaik yang kita miliki. Waktu terbaik kita. Mari kita pergunakan untuk menabur benih. Seringkali juga pagi hari ini diibaratkan dengan usia muda manusia. Ya, kalau sudah tua disebut sudah petang hari katanya, saudara ya. Sudah sore begitu. Ya. Ada sebuah tradisi orang Batak, saudara ya, bahwa usia muda atau usia sekolah adalah usia untuk belajar. Jadi usia sekolah itu orang tua tidak mengizinkan anak-anaknya mengenal uang. Karena ketika anak-anak itu mengenal uang, mengenal duit, maka akan terganggu minat belajarnya, katanya begitu, saudara. Ya, saya pikir ada benarnya juga. Usia muda itu adalah usia untuk belajar, usia untuk menabur benih. Ya. Karena ketika sudah lewat usia belajarnya itu, maka sudah tidak ada waktunya untuk belajar. Ya, tetapi usia belajar biar dipergunakan untuk belajar. Ya. Usia untuk menabur benih. Memang saudara, belajar tidak semua orang mendapatkan kesempatan di bangku sekolah. Ya, tetapi namanya belajar, ya kita boleh belajar dalam segala hal, dalam kehidupan di mana kita berada. Saya pernah bertanya kepada seorang tukang. Saya melihat dia cukup ya di proyek, saudara ya. Saya melihat dia lihai bekerja begitu ya. Dia sudah tukang, usianya masih muda. Saya tanya orang itu, "Mas," saya bilang, "Mas udah tukang ya, masih muda?" Saya bilang, "Iya Mas," katanya. "Kita dari kecil udah ikut orang. Dari kecil kita sudah kerja ikut orang. Makanya ya usia begini sudah jadi tukang." Ya, saya pikir saudara, usia muda dia itu ya sudah pasti upahnya lebih dari ya kernek-kernek begitu, saudara ya.
Ada teman saya juga, saudara, di usia yang masih muda sudah pengusaha. Saya tanya dia, apa sih rahasianya? Ya katanya, saya tidak sekolah, katanya saya hanya sekolah S5. Apa itu S5? SD kelas 5 katanya. Jadi di usia muda dia sudah punya usaha. Artinya apa, saudara? Ketika memang di usia muda itu, di usia anak-anak, katakanlah di pagi hari itu, dia sudah menaburkan benih, maka benih itu akan bertumbuh, benih itu akan menjadi besar, dan benih itu akan mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita menabur benih di pagi-pagi hari. Pagi hari ini pun bisa juga berbicara kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kita. Ya. Kesempatan-kesempatan itu jangan kita sia-siakan, karena kesempatan itu sekali berlalu tidak akan kembali. Maka saudara, renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya mempergunakan waktu kita itu sebaik mungkin. Amin. Taburkanlah benihmu di pagi-pagi hari. Yang kedua dikatakan, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Seorang petani yang menaburkan benih tentunya tidak hanya ditaburkan begitu saja dan dibiarkan begitu saja, tetapi seorang petani yang menaburkan benih, dia juga harus merawat, ya kan? Harus merawat, harus membersihkan rumput-rumput, harus memberikan pupuk, supaya benih yang ditanam ini boleh menghasilkan buah, dan buahnya itu boleh berkali lipat. Demikianlah juga renungan kita yang mengajarkan kita, supaya apa yang sudah kita taburkan, mari kita juga merawatnya, mari kita menjaganya, supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi saudara, tidak dibiarkan begitu saja. Artinya kita jangan bermalas-malas, saudara. Kita juga harus merawat. Yang selanjutnya, yang ketiga dikatakan, engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita tidak bisa memastikan bahwa setiap pekerjaan, setiap jerih lelah yang kita lakukan akan berhasil. Tetapi saudara, ketika kita sudah menabur benih, ada satu pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita rawat, apa yang sudah kita kerjakan, akan berbuah menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak menabur, ketika kita tidak bekerja, ketika kita tidak melakukan sesuatu, kita berharap dari mana? Kita berharap apa? Kalau Paulus mengatakan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, artinya orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Kita harus menganggap bahwa kerja itu adalah ibadah. Amin. Amsal 18 ayat yang ke-9 mengatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Itu saudara dari si perusak, itu sahabatnya si perusak. Tetapi kita sahabat orang benar. Amin. Kita sahabatnya Allah. Maka itu saudara, mari kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya, karena itu akan mendatangkan berkat, bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga buat keluarga, buat pelayanan kita, dan bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini renungan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memberkati, dan biar renungan kami menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.